Ketemu lagi saudara-saudara di perkuliahan online setelah ujian tengah semester selesai. Mudah-mudahan saudara-saudara masih dalam kondisi yang sehat, fit, dan terus jaga kebersihan. Baiklah saudara-saudara, untuk merefresh ulang, kemarin ketika kita mau ujian tengah semester, kita sudah bicara tentang berbagai macam latar belakang, hakikat, keberadaan pemerintahan daerah berkaitan dengan bangunan negara, latar belakang kenapa pemerintah daerah di negara kesatuan itu diperlukan, dan kemudian bagaimana pengaturan undang-undang dasar terkait dengan keberadaan pemerintahan daerah, serta makna dari pasal 18 ayat 1 dan ayat 5. Sekarang kita akan mencoba masuk lebih jauh lagi berkaitan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, ini agak, maaf, ini tadi agak ada gangguan sedikit gitu ya. Salah ngeklik saya. Mohon maaf. Asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintahan lokal, khususnya pemerintahan daerah, itu ada 3. Desentralisasi lawan dari sentralisasi, pemerintahan terpusat, sentralisasi pemerintahan pemerintahan terpusat, kemudian desentralisasi itu pemerintahan yang dipencarkan di bawah sampai ke bawah. Kemudian dekonsentrasi lawan dari konsentrasi, konsentrasi yang terfokus dalam satu kultur pemerintahan, kan? Sementara dekonsentrasi itu adalah sudah ada pendelegasian, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah Medebewin, itu adalah asas tugas pembantuan. Baiklah, saudara-saudara, kita akan coba melihat satu persatu asas-asas ini kayak apa. Yang pertama, desentralisasi. Nah, pengertian desentralisasi, saudara-saudara, itu di dalam kacamata teori, salah satu yang mengemukakan itu tidak lain adalah Hans Kelsen. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan desentralisasi itu terkait dengan pengertian negara. Mengapa pengertian negara? Karena menurut Hans Kelsen, negara itu adalah sekumpulan norma hukum. Nah, karena sekumpulan norma hukum itulah maka ada pemberlakuan norma hukum dalam negara yang disebut sebagai central norm, norma hukum yang berlaku untuk seluruh wilayah negara, dan ada yang disebut the decentral norm. Decentral norm. Nah, dengan demikian, menurut Hans Kelsen, yang disebut desentralisasi itu tidak lain adalah pemberlakuan norma hukum dalam negara yang berlaku hanya di suatu wilayah tertentu negara. Yang central norm itu berlaku untuk keseluruhan wilayah negara, yang decentral norm itu hanya berlaku di sebagian wilayah negara itu. Nah, ini pendapatnya Hans Kelsen. Pendapat ini ditolak oleh Profesor Dr. Bagirmanan, guru besar hukum tata negara Universitas Padjadjaran Bandung. Dalam disertasinya itu kalau nggak salah. Beliau mengatakan begini, Kelsen tidak lengkap mengatakan decentral norm itu sebagai pemberlakuan norma hukum di dalam suatu wilayah negara. Ketidaklengkapan Kelsen adalah Kelsen tidak menyebut siapa yang membentuk decentral norm itu. Nah, kalau yang membentuk itu adalah pemerintah pusat, sementara daerah yang dikenai norma hukum itu hanya
melaksanakan, ini bukan desentralisasi, ini tetap sentralisasi. Nah, bisa disebut desentralisasi manakala daerah itu sendiri, wilayah itu sendiri membentuk norma-norma yang desentral atas dasar prakarsa dan inisiatif sendiri. Inilah yang disebut desentralisasi. Demikian kira-kira Prof. Bagirmanan mengatakan demikian. Nah, inilah desentralisasi dalam kacamata teori. Sekarang bagaimana kalau kita Indonesia? Bagaimana itu desentralisasi? Apa rumusan-rumusannya? Nah, kita akan coba lihat definisi desentralisasi, mohon maaf, itu di dalam beberapa peraturan undang-undang yang pernah berlaku dan sedang berlaku di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74, zaman Orde Baru. Di situ dikatakan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah kepada tingkat yang lebih atas, daerah tingkat yang lebih atas kepada daerah untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga sendiri. Tolong digarisbawahi, ya kan? Frasa penting di sini adalah penyerahan urusan pemerintahan. Kemudian terjadilah reformasi. Yang salah satu tuntutannya itu adalah cabut undang-undang otonomi, ganti undang-undang otonomi, laksanakan desentralisasi penuh. Muncullah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 yang berbunyi penyerahan wewenang pemerintahan. Tadi penyerahan urusan pemerintahan, sekarang penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom sudah ada dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan ini muncul karena apa? Karena pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 tentunya mengatakan demikian. Ya kan? Daerah diberi otonomi seluas-luasnya. Maka di situ daerah otonom sudah ada, kemudian ada garis bawahi lagi penyerahan wewenang pemerintahan. Berarti ada perbedaan frasa nih ya, perbedaan frasa pengertian. Yang pertama Undang-Undang 574 itu penyerahan urusan, yang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 itu adalah penyerahan wewenang pemerintahan. Kemudian di Undang-Undang 32 Tahun 2004 dikatakan begini, penyerahan wewenang pemerintahan masih tetap mempergunakan 2299, ya kan, oleh pemerintah kepada daerah otonom, tapi ditambahi, ya kan, rumusan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Ini pasti ada maksudnya ini. Politik hukumnya, politik legislasinya pasti ini kelihatan sekali politik legislasinya, ya kan? Sangat kelihatan sekali. Nah, kemudian yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, bunyinya begini. Nah ini, desentralisasi pasal 1 angka 8 adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Kita telusur lagi apa yang dimaksud dengan asas. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Jujur saya mengatakan bahwa perumusan legisprudens semacam ini, ketentuan umum itu bisa dikatakan legisprudens, teori hukum yang muncul dari hukum tertulis, peraturan perundang-undangan, sangat-sangat tidak jelas maknanya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Oke, berdasarkan asas otonomi. Kemudian orang pengen melihat asas otonomi itu apa? Judulnya adalah pengertiannya adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Legis-prudennya itu bolak-balik nggak karu-karuan. Intinya, desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 paling tidak agak memiliki warna, ya kan, sebangun dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Ini. Nah, dengan demikian saudara-saudara, dari pengertian-pengertian itu, maka pertanyaannya yang harus saudara jawab, jika memperbandingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 dengan undang-undang khususnya 22 tahun 99, lebih luas mana pengertian atau cakupan desentralisasi dalam memberikan pemaknaan? Apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 ataukah Undang-Undang Nomor 2299? Pendek kata, lebih luas manakah desentralisasi yang dimaknai penyerahan urusan pemerintahan bila dibandingkan dengan desentralisasi yang dimaknai dengan penyerahan wewenang? Nah, ini yang harus menjadi diskusi dan saudara coba lakukan permenungan. Lebih luas mana pengertian semacam itu? Demikian saudara-saudara. Ya, teman-teman, kemudian ada beberapa pertanyaan yang tadi saya sampaikan gitu ya, khususnya yang harus didiskusikan. Ya, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu saudara-saudara tolong nanti dijawab di dalam situs kuliah yang sudah ada. Kemudian silakan diupload sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, ya kan? Dan jangan lupa apa yang saya kemukakan tadi ini tolong dinarasikan ulang, diketik ulang, juga dikumpulkan, diupload lagi di dalam situs kuliah yang ada di depan Anda ini. Saya rasa itu saudara-saudara, kuliah hukum pemerintahan lokal untuk kali ini memang agak singkat saya berikan. Karena apa? Karena keterbatasan waktu dan kemudian sulitnya YouTube untuk kemudian mendownload bahan kuliah ini. Lama biasanya, kemarin aja saya mendownload itu semalam sampai begadang gitu ya, dan saya tidak ingin merusak diri saya sendiri. Oleh sebab itu memang bertahap pelan-pelan, besok akan saya sampaikan lagi pembahasan ini untuk pertemuan yang akan datang. Saya rasa itu saudara-saudara, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Selamat libur Paskah, jangan lupa tetap sehat, cuci tangan, fit, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa olahraga. Sampai jumpa.